Pernah dengar nggak soal sebuah kerajaan kuno di Jawa yang saking hebat dan adilnya sampai-sampai dicatat dengan penuh takjub sama Tiongkok kuno? Mereka menyebutnya Ho Ling. Kerajaan ini pernah begitu berjaya di pesisir utara Jawa, tapi sekarang ceritanya kayak hilang gitu aja. Yuk kita coba telusuri jejaknya yang misterius. Jadi sebenarnya apa sih negeri misterius bernama Ho Ling ini? Nah, pertanyaan ini yang bakal jadi pemandu kita. Kita akan sama-sama menelusuri jejak-jejak sejarah yang tersisa untuk mengungkap rahasia sebuah kerajaan yang ternyata jadi salah satu pilar peradaban di tanah Jawa. Memahami kerajaan ini tuh kayak nyusun puzzle raksasa loh. Gak ada satu buku sejarah utuh yang bisa kita baca gitu aja. Yang kita punya cuma kepingan-kepingan informasi, petunjuk dari catatan Tiongkok kuno, catatan biksu pengelana, sampai legenda lokal yang diceritain turun-temurun. Nah, kepingan bukti pertama kita yang paling solid, uniknya justru datang bukan dari Jawa sendiri, melainkan dari para sejarawan dinasti Tang di Tiongkok. Mereka ini teliti banget dalam mendokumentasikan kerajaan-kerajaan asing yang berhubungan sama mereka. Yang bikin takjub itu betapa detailnya catatan mereka. Mereka kasih kita gambaran yang jelas banget, mulai dari lokasi Kalingga yang ada di antara tetangga-tetangganya, sampai deskripsi ibu kotanya. Coba deh bayangin. Sebuah kota yang dipagari tembok kayu, punya istana megah bertingkat dengan atap daun palem, dan singgasana raja yang terbuat dari gading gajah. Keren kan? Dari catatan yang sama, kita juga jadi tahu kalau Kalingga ini bukan cuma kuat, tapi juga makmur banget. Kerajaan ini jadi pusat perdagangan yang kaya, ngekspor barang-barang mahal kayak kulit penyu, emas, dan perak. Belum lagi barang-barang eksotis yang super langka kayak cula badak. Mereka bahkan udah ahli bikin minuman beralkohol dari sari bunga kelapa loh. Nah, disinilah kita ketemu sama tokoh utama cerita kita, Ratu Shima, atau yang dicatat sebagai Hashimo oleh orang Tiongkok. Dari awal, reputasinya udah mendunia. Bukan sebagai penakluk yang sangar, tapi sebagai pemimpin yang luar biasa adil dan bijaksana yang bikin rakyatnya hidup aman dan tentram. Selain dari Tiongkok, ada petunjuk penting lain. Kali ini dari seorang biksu pengelana terkenal bernama Itsing. Catatannya nunjukin sisi lain dari Kalingga. Ternyata kerajaan ini nggak cuma kaya harta, tapi juga kaya ilmu pengetahuan dan spiritual. Di masanya, Kalingga adalah pusat pembelajaran agama Buddha yang sangat dihormati. Tingginya level intelektual Kalingga bisa kita lihat dari sini. Bayangin, seorang pendeta dari Tiongkok rela datang jauh-jauh ke Ho Ling buat kerjasama dengan sarjana lokal bernama Jana Badra. Proyek mereka menerjemahkan kitab suci Buddha. Ini bukti kalau Kalingga itu bukan kerajaan terpencil, tapi pusat pertukaran ilmu pengetahuan tingkat internasional pada zamannya. Oke, dari catatan sejarah yang faktual, sekarang kita beralih ke legenda lokal yang jauh lebih dramatis. Dan kisah inilah yang mungkin paling melekat di ingatan kita tentang Kalingga dan ratunya yang fenomenal itu. Cerita ini benar-benar luar biasa. Jadi, ada raja asing yang mau ngetes reputasi Kalingga, terus dia sengaja ninggalin sekantong emas di jalan. Selama 3 tahun penuh, nggak ada satu orang pun yang berani nyentuh. Sampai satu hari, putra mahkota, anaknya sendiri, nggak sengaja nyentuh kantong itu pakai kakinya. Buat Ratu Shima, hukum itu harga mati. Dia langsung ngejatuhin hukuman mati buat putranya sendiri. Para menteri panik dan mohon-mohon ampun. Akhirnya, sang ratu luluh, tapi cuma sedikit. Dia ganti hukumannya jadi potong kaki, karena kakinya lah yang bersalah. Keadilannya benar-benar tanpa kompromi, bahkan untuk keluarga sendiri. Nah, setelah dengar kisah-kisah yang keren tadi, pertanyaan selanjutnya adalah, di mana sih lokasi kerajaan ini sebenarnya? Ini membawa kita ke masa sekarang, di mana para sejarawan dan arkeolog masih terus berburu jejak fisik dari kerajaan Kalingga. Sejauh ini ada 2 teori utama. Yang pertama menunjuk ke Kecamatan Keling di Jepara, soalnya namanya mirip banget kan, Keling dan Kalingga. Teori kedua fokus ke Pekalongan. Para arkeolog nemuin bukti kalau Pekalongan itu pelabuhan kuno yang penting dan ada dugaan namanya itu berasal dari kata Pekalingan, yang artinya tempatnya orang Kalingga. Sampai sekarang misteri ini belum benar-benar terpecahkan. Jadi setelah melihat semua petunjuk ini, pertanyaannya sekarang, di mana sih posisi Kalingga dalam panggung besar sejarah Nusantara? Apa warisan terbesarnya? Nah, untuk menjawabnya, kita perlu lihat gambaran yang lebih luas. Kalau kita lihat di lini masa ini, Kalingga itu muncul di periode yang sangat penting. Dia sezaman dengan kerajaan-kerajaan besar kayak Kutai, Tarumanegara, dan Sriwijaya.
Dan yang paling penting, Kalingga ini dianggap sebagai cikal bakal dari Kerajaan Medang atau yang kita kenal sebagai Mataram kuno, kerajaan super besar yang nantinya mendominasi Jawa Tengah. Nah, jadi inilah warisan terbesarnya. Kalingga itu adalah sebuah kerajaan fondasi. Dia jadi salah satu pelopor peradaban besar di Jawa Tengah yang meletakkan dasar politik, budaya, dan ilmu pengetahuan untuk kerajaan-kerajaan Jawa yang lebih besar lagi di masa depan. Dan kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Legenda Ratu Shima itu bukan cuma cerita kuno tentang ratu yang galak. Ini adalah cerminan tentang dilema abadi yang bahkan masih kita hadapi sekarang. Di mana sih kita harus menarik garis antara hukum yang tegas tanpa pandang bulu dan rasa kemanusiaan kita untuk berbelas kasihan? Kisah Kalingga meski nyaris terlupakan justru ninggalin kita dengan pertanyaan yang super relevan.